Adapun Kongres Zionisme ini menyepakati bahwa tempat imigrasi bangsa Yahudi itu adalah Palestina dan sekitarnya, yang mana didasari ada beberapa faktor. Palestina dipandang sebagai tanah air mereka. Boleh dikatakan bangsa Yahudi yang terbesar di seluruh dunia itu tidak sangat disukai oleh bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Bangsa Yahudi sering dikejar-kejar sehingga mereka membutuhkan tempat sebagai terukval, basis atau tempat untuk mengundurkan diri. Untuk itu, Palestina merupakan arti yang penting dalam agama dan sejarah bangsa Yahudi. Palestina adalah tanah suci Yahudi. Di samping itu, tiga faktor di atas juga karena Palestina secara geografis dan geopolitik secara strategis yang vital sekali untuk masa selanjutnya. Hal ini dapat kita lihat di mana Inggris terlibat untuk menguasai daerah Palestina yang menurutnya strategis. Dengan didasari tujuan Zionisme tersebut, maka mereka mulai melakukan tindakan seperti cara Yahudi merebut dari para penduduk Palestina dengan sangat licik, di mana mereka mengetahui banyak penduduk Palestina yang miskin yang bisa dimanfaatkan untuk meminjamkan uang dengan bunga yang besar. Jika penduduk Palestina miskin tersebut tidak dapat membayar hutang dengan bunganya, lama-kelamaan tanah Palestina banyak jatuh ke tangan orang-orang Yahudi, dan untuk menyebarkan isu-isu mereka, kaum Yahudi menggunakan berbagai macam mass media. Mereka mengembangkan gejala anomali atau ketidakpastian aturan. Peranan World Zionism Organization (WZO) yang didirikan negara Israel. Masalah Palestina adalah masalah antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yang mana pada 1905 imigrasi Yahudi ke Palestina mulai besar-besaran dikarenakan orang-orang Yahudi di Rusia ikut serta dalam revolusi masuk ke wilayah Palestina. Dengan kedatangan mereka, permusuhan di antara Arab dan Yahudi pecah menjadi satu perang kecil-kecilan. Namun, peperangan ini berkorban menjadi besar-besaran dengan campur tangan pihak ketiga, yaitu Inggris, dalam Perang Dunia I. Dari pihak Yahudi menyanggupi bantuan jika Inggris mau melaksanakan tuntutan Zionisme sesudah perang selesai. Sedangkan bangsa Arab mau membantu jika Inggris mau membantu untuk meruntuhkan kerajaan Turki dan memberikan kemerdekaan Arabia termasuk Palestina. Dan akhirnya Inggris menyanggupi baik kepada Yahudi maupun Inggris. Nah, selama Perang Dunia I berlangsung, kepemimpinan WZO diserahkan kepada orang-orang Britanis Raya atau Inggris yang sekarang. Setelah perang selesai, Inggris menjadi negara yang paling kuasa di Timur Tengah karena berhasil menduduki daerah Turki Utsmani di Asia termasuk Palestina. Dan untuk memudahkan kesanggupan Inggris serta memikat hati kaum Yahudi, maka pada 2 November 1917 mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang tentunya atas perundingan dengan Dr. Weizmann sebagai pimpinan Zionisme. Adapun isi perjanjian tersebut adalah akan mendirikan a national home untuk bangsa Yahudi di Palestina. Hak yang bangsa yang bukan Yahudi tidak akan dirugikan. Nah, pengeluaran Balfour Declaration ini diprotes keras oleh bangsa Arab karena dianggap merugikan dan terang-terangan melanggar janji-janji Inggris kepada mereka, dan sebaliknya Balfour Declaration diterima dengan gembira oleh bangsa Yahudi, sehingga masalah Palestina ini di sini menjadi suatu persengketaan segitiga antara Inggris, Yahudi,
dan Arab. Nah, kelompok Zionisme terbagi menjadi dua, yaitu bagi orang Yahudi yang menetap di Palestina, kekaisaran Ottoman adalah harapan terbesar mereka dari ancaman Inggris yang mengundurkan bangsa-bangsa Arab. Nah, lalu yang kedua, terdapat di Eropa merasa bahwa ancaman terbesar dari kekaisaran Ottoman, maka dari itu Inggris harus didukung. Nah, salah satu Yahudi dari Eropa yang mendukung Inggris adalah seorang ilmuwan bernama Dr. Chaim Weizmann. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.